Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan. Jangan lupa dukung terus PTK channel dakwah kami dengan cara like, share, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih.
Memang menang nasib Habib Fahmi. Aduh lah nasib gue lebih pilih sebelah kanan kiapang ki. Ada yang keleng. Pas ketemu songkok teluk iklan boleh. La ilaha illallah. Mohon maaf. Aduh, gelang kacau. Saya nggak siap ceramah, benar nggak siap. Nanti malam Selasa saya malam besok dan malam Selasa bersama saya. Malam ini kita hanya ingin bersama Kiai Khalil. Saya khusyuk, kita khusyuk, salawatan. Karena nggak bercanda. Nah intinya gini. Rahimallahu mar'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Artinya, kalau kita kedatangan kiai-kiai besar, habaib dari luar, ulama-ulama dari luar, kita yang lokal ini tahu diri. Jangan panjang-panjang ceramah. Mau acara apa dong nyala dengan keagamaan. Saya tunggu bi orang beni apa? Engki lagi. Iki beneran. Makanya kalau dikasih pilihan saat ini, mana yang kau pilih? Saya tahu siap atau sholawat. Saya yakin sholawatan. Betul atau betul? Betul. Tapi saya sudah mau gimana lagi? Karena memang diperintah oleh kiai di WA sama Habib dan sama Haji Fauzi Habib ajunan pakon ke adab samping atas ke siap alasam iwa ta'ah. Kan gue bentar atur ceramah gue terus ngaji ya benar selalu saya berkunjung sama beliau pernah dulu. Wah ini tahadusan bin ni'mah orang ganteng ini aman berarti. Kula betul guys, itu zaman corona loh, bersama almarhum Iswaidi. Banyak yang sudah almarhum ini. Kiai Zainuddin almarhum, yang lain mudah-mudahan masih panjang umur sehat walafiat. Itu zaman corona. Ada beberapa pesantren yang samaan wa ta'atan karena tidak boleh dikunjungi, tapi alhamdulillah karena badak udah seganteng para hadirin. Di antaranya Kiai Khalil alhamdulillah menyambut dengan baik. Amin Allahumma. Kiai Azaim sudah tanda tidak ada tamu telepon abdi udah pakai saya betul pakai si gendeng pakai karena akan cuman dan gue aduh ampun di saya itu nggak minta tak bisa diada di BB. Alhamdulillah. Jadi kami berkunjung dan saya bertemu 4 bulan atau berapa bulan yang lalu rombongan umroh bersama Kiai Khalil bersama beliau yang kita tunggu-tunggu nantinya di dalamnya Syekh Muhammad Ismail Zainal Maki. Alhamdulillah. Jadi begitu para hadirin hadirat rahimakumullah, hanya satu hal yang saya akan sampaikan kepada antum, siapkan, jadikan wadah kita ini, hati kita itu diibaratkan ember, diibaratkan wadah, kosongi, nanti akan ada bintik-bintik rahmah, bintik-bintik mutiara ilmu, bintik-bintik cahaya yang akan keluar dari lisan beliau, yang insya Allah tatkala kita sudah penuh di hati kita, yuk bawa pulang ke rumah tumpahannya untuk istri kita, anak kita, dan orang-orang yang kita cintai. Insya Allah juga kebahagiaan barokahnya, itu yang kami harapkan. Tak lupa pula pengurus NU baik itu Kota Ahmadiyah Pontianak atau PW yaitu Kalimantan Barat, bahkan juga Kuburaya. Nah ini perlu dikasih tahu, diingatkan sama kita ini ya. Ini alhamdulillah saya melanjutkan untuk 1 tahun atau 1,5 tahun ini menjadi Rais Syuriah PCNU Kuburaya. Terima kasih pada situ Bondo. Alhamdulillah saya juga pengurus NU, bahkan Rais Syuriahnya di Kuburaya, bukan Kota Ahmadiyah Pontianak. Kota Ahmadiyah Pontianak dan vivinya adalah Al-Ustaz Haji Faruqi, dan juga di antara jajaran mustasyar insyaallah Habib Faisal ya. Alhamdulillah Habib Faisal juga di mustasyar NU. Mudah-mudahan ini yang terpenting, habaib dan kiai tetap bersatu, ulama-ulama kita tetap bersatu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya kutip sedikit saja. Kita tahu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, siapa beliau? Adalah cucu baginda, mohon maaf, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Zaid bin Thabit, siapa Sayyidina Zaid bin Thabit? Yaitu seorang alim di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun bukan kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingat, pada saat itu beliau belajar sama sang guru, saking adabnya sama sang guru luar biasa. Para hadirin hadirat rahimakumullah, beliau berada di depan pintu sang guru, gak berani untuk ngedor, gak berani untuk ketok pintu, gak berani untuk ulus salam mengangkat suara, sampai gurunya yang turun dan keluar rumah
Seringkali tatkala sudah buka pintu, sang guru ini tidak mengenali siapa yang di depan pintu karena tidak ada beda wajah beliau antara hidung dengan jidat dan dahinya, karena sudah ketutupan dengan debu yang bertebaran di kota Madinah. Pada saat itu belum ada Bapak Hasan sebagai wakil wali kota, sehingga di Madinah belum diaspal. Kalau ada di kota Madinah Pontianak yang belum diaspal, maka tolong diajukan kepada beliau, karena saat ini sudah tidak zaman lagi kota Pontianak tidak maju, karena wakil wali kotanya dan wali kota dan wakilnya sama-sama orang hebat. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian subhanallah, tatkala ditanya oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, man fil bab, siapa gerangan anda? Ana Abdullah bin Abbas. Ya Allah, antum Abdullah bin Abbas, kenapa engkau tidak keluar pintuku sehingga akhirut diajlik, aku keluar untuk menemuimu? Tidak, aku takut mengganggu istirahatmu, karena aku ingin menimba ilmu yang barokah. Sementara ilmu yang barokah itu harus dituangkan oleh sang guru yang kondisinya harus ikhlas, kondisinya harus fit, bukan dengan keadaan terpaksa. Peningat santri semangke, mun santri semangke kengke pun almarhum Ustaz Karim benigin to jauh gak bisa Jepang. Mun santri semangke kapan kiai tak keluar secuk kok kalau kita temu pun kiai boleh. Kira lagi, tapi tidak dengan kita. Jangan kita menanti kiai, sabar. Intizaruka lis-shalah salah. Intizaru lis-shalah. Kita menunggu sholat, pahalanya sholat. Kita menunggu pengajian, ya pengajian. Kita menunggu ulama, ya pahala yang besar. Jadi begitu adabnya seorang murid kepada guru. Suatu ketika Sayyidina Zaid bin Thabit akan keluar dari rumahnya untuk menghadiri sholat jenazah. Dalam suatu riwayat memenuhi undangan seseorang. Kemudian beliau akan naik keledai, dan kita tahu keledai itu ada tangga, karena pada saat itu belum ada Mercy, belum ada Alphard para hadirin hadirat, sehingga beliau harus naik tangga ataupun pelana yang dipegang di samping kuda ataupun keledainya. Dan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas mengatakan begini, mengadakan tangannya, ngereng kiai, tete nih tangan abdi negak dintok untuk elengki sarang ajuan, silakan injak tangan kuai kiai untuk menaiki tungganganmu. Apa kata beliau? Lah, jangan, antum ahlu baitu Nabi Muhammad sallallahu antum ahlu baiti nabina Sayyidina Muhammad, kau adalah keluarga dan kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban beliau? Hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina, beginilah kami diperintah untuk takzim dan untuk berbuat baik kepada ulama-ulama kita. Langsung para hadirin astana Sayyidina Abdullah bin Abbas Kak Dinto erbu ibarat maju, langsung isong kami cium sama munggu ibarat saling tarik. Jangan, kata Abdullah bin Abbas, aku muridmu, jangan kau lakukan hal-hal seperti ini, aku adalah muridmu. Tapi apa jawaban beliau? Hakada umirna an naf'ala bi ali baiti nabina, beginilah kami diperintah untuk berbuat baik kepada anak cucu atau kerabat kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita tanamkan. Keluar dari majelis ini, jangan ada lagi yang mencaci-caci kiai, setuju? Dan jangan ada lagi yang mencaci-caci habaib, setuju? Oh, kenum, baik itu yang habaib, baik itu yang kiai biasa, mereka bukan malaikat, tapi panutan kita adalah kiai dan habaib yang bisa kita jadikan patokan, yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, yang jalan dan tengkalagona ciepon reng lambeng niki sesuai kalaban tuntunan ulama-ulama sepuh, khususnya ulama-ulama Nahdlatul Ulama dan para habaib sepuh dan ulama-ulama sepuh. Katakan semua dalam majelis yang mulia ini, amin, amin, ya rabbal alamin. Terapuji, la ilaha illallah, ngetop juga dulu saya. Kira rumah boleh para hadirin. Saya diperintah, kalau bukan karena perintah saya duduk kita sholawatan, tapi perintahnya sama saya sampai ke Rabu. Ini masalah. Jadi sampai langkah kudu ngapesen dulu yang genteng banget. Kayak menerapu lagi, menerapu cak aja, mari pak khusyuk. Bulan ini tak bisa abid mikrofon, kecuali sholawatan.
Coba selawatan-selawatannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Dari jauh kasih tahu ya, sehingga suasana kita rubah, jangan bercanda nanti. Di hadapan kiai nggak boleh, kiai nggak suka. Ya saya tahu karakter beliau khusyuk, harus khusyuk. Tapi kalau sekarang, karena kondisi panas, beliau udah angin, makin ada angin kok. Panas, kaki bang hijau oleh cet nyanyi ke mana aku. Makanya panitia ke depan kalau datang lagi beliau ini cari lapangan yang besar. Apalagi nanti diundang ada sekelas wali kota, wakil wali kota, para kiai, para alim ulama, masya Allah ya. Jadi begitu. Sudah datang. Gitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita sholawat yang raksi atau yang lucu-lucu atau yang khusyuk. Sholawat semua nggak ada sholawat yang lucu, nggak ada. Semuanya dapat pahala. Karena sholawat dijamin, mau dibaca berdiri dapat pahala, buat dibaca duduk dapat pahala. Kapanpun dan dimanapun, yang penting tempatnya yang muhtaram. Artinya jangan sampai di toilet, di tempat-tempat kotor. Tapi selama itu tempat yang wajar, maka sholawat pasti sudah dijamin oleh Allah. 1 banding 10, 10 banding 100, 100 banding 1000, 1000 aman dari siksa api neraka dan lepas juga dari siksa kuburan. Amin ya Rabbal. Jika ingin melihat, nah kan jangan selain lain. Mungkin di Pak Wali Kota, lebih Pak Wakil, Pedul Aki, Sandi Raji Mantra Tambahan. Ini tak yakin bang, karena benten. Kibul pada saat komen gitu, Pak Wakil berani. Jangan lupa pikul laporan semakin habis banget. Pak Wakil berani, jabatan gue karena duduk dengan Habib yang berani. Berani apa? Berani pegang mikrofon. Berani pegang mikrofon dan berani sholawatan. Hal-hal yang lain gimana takut berarti? Ada takut. Gimana saya tidak jauh beda dengan beliau 11-12. Hanya saja bedanya sedikit. Beliau ganteng, saya tidak ganteng. Beliau putih, gula celang. Itu saja bedanya, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk kita sholawatan, tambah rindu sama Nabi. Nanti ketika beliau sudah datang, kita sudah siap untuk menimba dan menerima tetesan ilmu dari beliau. Dan kalau bisa, dan kalau beliau ibtihal, istighatsah, kita tua pejamkan mata kita, tadahkan tangan kita, angkat, bayangkan ada di pundak kita ibu kita, ayah kita, saudara kita, saudari kita, anak-anak kita, santri-santri, jamaah semua. Kata orang tarim, idza hadartal majlis la tahdur wahdak. Kalau kau hadir majlis jangan sendirian, jibr ma'ak. Bawa di pundakmu itu keranjang yang besar. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah ibumu, santrimu, istrimu, anakmu, dibawa semua walaupun mereka tidak hadir. Mungkin mereka di sekolah, mungkin mereka masih di pesantren, mungkin mereka lagi usaha, atau mungkin lagi iler, lagi tidur. Tapi barokah akan mengalir karena zaman sekarang satelit sudah kemana-mana. Kalau kita yakin dengan kekuatan sinyal wifi yang sudah kemana-mana, simpati yang kuat ataupun sinyal-sinyal yang kuat, masa kita tidak percaya dengan sinyalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya power Allah lebih kuat daripada power yang melalui manusia. Alhamdulillah beliau sudah datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pendengar hadirin Assalamualaikum Muhammad Habaib, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat,
kepada cintai kau namun rezeki. Semoga adanya pengajian ini dalam rangka zikir sholawat kebangsaan, semoga besar banyak manfaatnya, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang belajar, orang mengaji, niatan dan tujuannya, hatinya menghadap kepada Allah. Orang belajar niatan, tujuannya, hati, niatan dan tujuannya menghadap kepada Allah. Niatannya mencari ilmu, mengaji, tujuannya Allah, ridhonya Allah. Bila hatinya menghadap Allah yang akan membimbing, Allah yang akan membimbing. Bila hati menghadap kepada Allah, bisa memperoleh lebih dari apa yang disampaikan di pengajian. Allah tidak menyia-nyiakan hatinya orang yang menghadap kepada Allah, bisa memperoleh lebih dari apa yang dipelajari. Ada tambahan yang khusus, ada tambahan yang istimewa bila hatinya menghadap kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Pengajian dan zikir sholawat. Sholawat Allah yang memulai, Allah yang memulai, memberi anugerah, Allah yang memulai sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Allah yang memberi sholawat, sholawat rahmah. Di dalam sholawat ada kemuliaan, di dalam sholawat ada kecintaan, di dalam sholawat ada pertolongan, di dalam sholawat ada keridhaan, di dalam sholawat ada cahaya, di dalam sholawat ada nur, di dalam sholawat ada penghargaan. Sholawat Allah menganugerahkan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang langsung, dan ada yang melibatkan para malaikat-malaikat. Jadi sholawat ini hubungan Allah dengan Kanjeng Nabi, hubungan Kanjeng Nabi dengan Allah yang tidak lepas. Orang mukminin supaya masuk ke dalamnya, orang mukminin supaya masuk bersolawat, supaya bergabung masuk ke dalamnya, sehingga memperoleh apa tetesan-tetesan, bisa memperoleh tetesan-tetesan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, bisa mengalir kepada kita. Karena itu ya ayyuhalladzina amanu shollu
alaihi wasallimu taslima. Maka barang siapa yang ingin memperoleh salawatnya Allah, memperoleh salawatnya Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin memperoleh salawatnya Allah, bersalawatlah. Barang siapa yang ingin terus tambah kuat hubungan gabungannya dengan kanjeng Nabi Muhammad, yang terus memperoleh perhatian baik istimewa dari Allah, termasuk kita dianjurkan bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bersolawat hadir tidak hadir hatinya tetap memperoleh pahala. Tapi kalau ingin memperoleh tetesan, ingin memperoleh tetesan sifat-sifatnya kanjeng Nabi, akhlaknya kanjeng Nabi, mulia istimewa, ini harus hadir hatinya. Memperoleh tetesan pangkatnya kanjeng Nabi, harus hadir hatinya. Kalau tidak hadir, tetap memperoleh pahala. Kalau ingin memperoleh tetesan pangkatnya kanjeng Nabi, harus hadir hatinya. Kalau ingin masuk ke dalamnya, harus hadir hatinya. Maka berselawat dibarengi dengan takzim atau dibarengi dengan cinta, terus sampai fana masuk ke dalamnya, sehingga seperti syahadat tidak berpisah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena syahadat itu bertingkat-tingkat, ma'bud adalah maksud, adalah maklub, adalah maklub, adalah wujud, adalah masyhud, adalah maklub, bertingkat-tingkat sampai masuk ke dalamnya. Tak abesa, saya kata abesa Allah wa Rasuli, kita masuk ke dalamnya saya kata abesa. Karena Allah wa Rasul Muhammad kata abesa, maka siapa orang yang ingin juga tidak tak abesa tapi masuk ke dalamnya, termasuk bagian jalannya as-salawat. Karena salawat memang hubungan Allah dengan kanjeng Nabi, hubungan kanjeng Nabi dengan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Casang Athena, cakacir Athena, nyebut Allah tapi kita langgeng, nyebut Allah tapi kita senang, nyebut Allah tapi kita nikmat, nyebut Allah tapi kita senang, kita nikmat, kita besar. Maka sholawat kanjeng Nabi malah mengalir senang ada ke Allah, malah mengalir dekat kita nikmat ada ke Allah, malah mengalir dekat kita senang aku besar ada ke Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Termasuk sholawat ini kan orang yang mau sholawat berpada bendik huru rohani, orang si banyak, orang banyak libur macam sholawat berpada si adik roh, si adik huru rohani, si abdi kita, si nyotok, si menemani, si akibat, si abimbing. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Moga-moga kita ini kata lepas dari Allah, lepas dari kita. Maka nikah ilmu maca sholawat, cek sampai maca sholawat niatanna bentoran dan sholawat. Maca sholawat cek sampai niatanna bentoran dan sholawat. Sebaca sholawat niatan ben pejuna waktu saja dan sholawat. Ada orang maca sholawat tapi niatannya
saja dengan iblis berselamatkan dan ini kita belum oh sholawat karena niatan ini penting niatan sehingga bisa tulis oleh kalian sifat kanjeng Nabi Muhammad oleh kalian akhlak kanjeng Nabi Muhammad karena jalan kita nika makrifat si kanjeng Nabi benih makrifat si iblis kanjeng Nabi berkelompokna iblis berkelompokna mereka pada alim tapi kita ikuti jalan si kanjeng Nabi Muhammad makrifat si kanjeng Nabi Muhammad benih si iblis jalan kita si kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iblis peter, iblis aneh peter kelompok kanjeng Nabi kelompok iblis engki nika saya kesenengi nika saya ridhoi nika saya buta kita jalan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moga tak sampai kita berdenang jalan kecuali jalan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan nyari guru kaman-kaman kita mencari guru kaman-kaman guru si asampung tidak kaguruan lah kanjeng Nabi Muhammad karena paling abad kita paling guru si arupa kanjeng Nabi Muhammad makanya kita nega guru kepada siapapun kang kui tangga kang kui bere kang kui nyampung dekat guru dan kanjeng Nabi Muhammad kita tak keroh nyimpangan dari mereka tak keroh meleset dari mereka kita nyambung para guru kasar ulama emang kaman nyambungan ke guru dan kanjeng Nabi Muhammad karena biarna berkarasulan dan kanjeng Nabi Muhammad kalau tak lepas Allah karena mereka oleh sambutan Allah sampai ke akhirat moga-moga tak lepas dari Allah tak lepas dari kanjeng Nabi bergabungan orang yang sesoleh sholawat nikah sholawat napa apa fokus kabeh sholawat fokus kabeh napa apa sholawat bahan bakunya setan cuma mau tidak eracek nak nikah hanya mau sholawat nikah tidak diolah nikah namanya sholawat nikah tidak eracek diolah nikah nyawa nikah jutaan namanya bahan bakunya setan pada bermakanan bila diolah seperti ini namanya masakan ini tidak diolah seperti ini masakan ini bahan bakunya setan cetak bagus nih kalau orang niatan orang nggak semponi berniat saja dan beriblis bersetan terselamatkan mau saja dan niatan nak wah cepat makanya niatannya kayak tata tambahnya kecintaan dari Allah baca sholawat karena mengistuaki anjuran Allah baca sholawat karena mengistuaki anjuran Allah sholawat tambahnya keimanan kecintaan mudah menerima tuntunan kanjeng Nabi melaksanakan tuntunan kanjeng Nabi diberi husnul khawatim tak sekaligus kangkui supaya negara Indonesia ini kan jadi tempat di dunia hasanah saya jadi tanggana oleh kebagusan sampai ke akhir jadi tanggana dunia jadi tempat kebagusan kebaikan sirti oleh kebaikan kebagusan sampai ke akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau itu selawat dikasih pada oleh bersama-sama saya kauliah masing-masing saya bisa laksanakan saya kauliah pakai hitungan saya kauliah tak pakai hitungan juga saya kauliah setelah jalan baru pada jalan ini tak pakai hitungan dijalankan pakai hitungan dijalankan masing-masing dijalankan bersama-sama dijalankan saya pada jalan lagi
Pandai kau dari nikah kita beri sholawat, pakon sholawat, nikah anugerah besar dari Allah. Moga-moga tak lepas kita dari Allah, tak lepas dari kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Moga-moga lepas saya sampai akhir dengan manfaat, saya sampai akhir dengan bahagia. Era cekiana senang baca sholawat, era cekiana senang baca sholawat, era cekiana nikmat baca sholawat. Padangan rezeki anak ibu baca sholawat. Akat ya Allah apa yang lebur, apa yang senang. Dak kau orang dak kekasih. Cek kau dengan kereta tak lepas dari Allah, tak lepas dari kanjeng Nabi, apa nak foto keluarga seterusnya. Tak lepas dari Allah, tak lepas dari kanjeng Nabi, berdaya gangguan orang-orang susah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Allahumma salli
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك واصلح لنا شأن كل ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قدر آمين وارزقنا كما المتابعة ظاهرا آمين آمين اللهم اجعلنا وعنا من خيار أمة نبيك آمين وارحم أمة محمد واصلح أمة محمد لأمة سيدنا محمد عز الإسلام والمسلمين بكلمتك إلى يوم الدين ومطهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ونسينا من الدعاء من الخيانة ونسأل حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغك حبك وحشده في رضاك ومحبتك وطاعتك آمين بالتقوى والاستقامة وعيث الوجود آتنا في الدنيا حسنة آمين يا الله آتنا في الدنيا حسنة بالإيمان آمين يا الله واجعلنا للمتقين ونسألك فاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.